Halo. Oke, kita bahas lagi ya. Ini topik terbaru. Semalam aku nggak baru sih. Maksudnya baru dengar lagi. Tapi aku udah tahu sih sebelumnya. Itu tentang hal yang ya belakangan juga sering dibicarakan mengenai kepribadian, yaitu extrovert dan introvert. Karena banyak sekali manusia sekarang yang terlalu mudah mengklaim dirinya bahwa dia extrovert, dia introvert. Masalahnya dia bukan ahli di bidang psikologi, dia bukan orang yang bergelut di bidang itu sehingga dia bisa kayak membuat klaim di mana dia adalah introvert atau extrovert. Jadi dari yang aku tahu ya, awalnya pengelompokan introvert dan extrovert itu sangat sederhana, yaitu ya mereka yang senang akan dunia di luar dirinya itu disebut extrovert. Jadi orang yang senang akan dunia di luar dirinya seperti bergaul dengan orang, dia dunia luar aja selain yang di dalam dirinya. Dan orang yang sangat senang ada dirinya sehingga dia bukan tidak membutuhkan dunia luar tapi sangat sedikit butuhnya, itu disebut introvert. Sesimpel itu. Dulunya seperti itu pengelompokannya. Dan akhirnya penelitiannya berkembang lagi, dikembangkan oleh peneliti, istilahnya bukan yang pertama tadi tapi yang baru, tapi dikembangkannya, dan keluarlah argumentasi baru bahwa mereka yang introvert dan extrovert itu dibedakan dari caranya memperoleh energi. Yaitu mereka yang introvert itu memperoleh energi ketika mereka sendiri atau ketika mereka di tempat yang tidak banyak orang, intinya sendiri. Itu mereka akan merasa energi mereka terisi sehingga mereka bisa mungkin lebih bersemangat, lebih bisa melakukan hal-hal yang mereka senangi ketika mereka sendiri. Dan ketika mereka berada di luar, dalam konteks di sini di luar dari kesendirian mereka, yaitu bergaul dan sebagainya, mereka akan terlalu banyak menguras energi, dimana mereka harus beradaptasi dengan orang baru, harus menyesuaikan, supaya orang tidak tersinggung dan sebagainya. Itu akan menguras energi mereka karena mereka tidak terbiasa dengan itu. Tapi bukan berarti introvert nggak punya teman ya. Dia punya teman tapi hanya satu atau dua atau beberapa, tapi yang intinya itu aja gitu temannya. Jadi di penelitian itu masih seperti itu. Extrovert itu kebalikannya, justru kalau dia sendiri dia itu ngerasa kurang bersemangat gitu, dia kurang terisi. Justru kalau dia sendiri dia tuh jadi menghabiskan energinya karena mungkin dipakai untuk berpikir dan sebagainya. Sedangkan ketika di luar, ketika dia bergaul sama orang, itu dia mengisi energi karena dia mendapatkan hal-hal baru dan sebagainya. Pengelompokannya sampai di situ di penelitian itu. Berarti udah berkembang dari mulai yang awalnya hanya berpikir bahwa kesenangan internal dan eksternal, ini jadi tambah hal baru selain itu dua tadi, yaitu bagaimana cara kita memperoleh energi. Dan penelitiannya belum selesai dan akhirnya berlanjut karena dua hal tadi masih terlalu sedikit informasinya. Akhirnya penelitian yang baru itu mengatakan bahwa penelitian yang terbaru dan terbaru terupdate sekarang, bahwa kita itu nggak ada yang 100% introvert dan nggak ada yang 100% extrovert. Bahkan ada yang dia ambivert sekarang, makin tambah. Ambivert itu dia bisa di dua-duanya, bisa di extrovert dan introvert. Dimana kan ya namanya juga ambi kan, bisa keduanya. Mungkin diambil dari kata amfibi mungkin ya, enggak ya, tak tahu lah, serah. Yang pasti sekarang kita tidak bisa mengelompokkan orang 100% introvert, nggak bisa. Karena sekarang sudah dinilai bahwa setiap orang tuh punya sisi introvert, ada sisi extrovertnya. Jadi orang itu kadang
kadang pengen sendiri, kadang pengen apa namanya bercengkrama dengan orang gitu, kadang ya gitu terus menerus maksudnya. Jadi enggak yang 100% pengen di rumah aja atau yang 100% pengen keluar aja. Pasti ada sisi dimana dia kadang pengen di dalam, pengen di luar gitu, pengen istilahnya bahasa sekarang me time, ada kalanya pengen bercerita dengan teman-temannya. Jadi intinya tidak hanya satu sisi sekarang. Dan kalau aku pribadi sih kayaknya itu lebih masuk akal gitu, lebih make sense, karena ya coba kita rasakan aja sendiri untuk diri kita bahwa ya gimana sih gitu. Kadang pun kita pengen sendiri kan, ada masanya ketika di keramaian ya kan, ini ketika di keramaian kita ngerasa sendiri, karena yang kita butuhkan saat itu ya memang butuh sendiri dulu, nikmati waktu kita sendiri. Itu istilahnya sisi introvert kita lebih dominan saat itu. Nah, sisi introvert kita lebih dominan, jadi kita ya udah nikmati kesendirian. Habis itu mungkin kita udah jenuh di kesendirian, maka sisi ekstrovert kita udah mulai dominan, ya makanya kita bisa berinteraksi lagi dengan teman-teman, dengan lingkungan gitu. Tapi memang ada orang yang kadar ekstrovertnya lebih tinggi daripada introvertnya gitu, atau kadar introvertnya lebih tinggi daripada ekstrovertnya. Jadi memang ada faktor itu di mana jadinya itu membentuk kebiasaan orang. Jadinya kalau kadar introvertnya lebih tinggi berarti dia akan lebih sering istilahnya di dalam ruangan yang dia senangi aja, atau kamarnya atau rumahnya gitu, daripada kumpul. Tapi bukan berarti dia nggak mau kumpul, ya dia mau, tapi ya saat dia mau aja gitu, intinya gitu. Dan orang ekstrovert pun ada kalanya ya kayak gitu, dia berarti lebih senang bergaul dan sebagainya, tapi ada kalanya juga dia pengen sendiri gitu. Yang jadi masalah dengan pengelompokan ini, makanya ya satu sisi ada pengelompokan ini buat kita jadi tahu bahwa manusia itu bisa dibagi-bagi kan, bisa dikelompokkan. Tapi dengan ada pengelompokan ini takutnya jadi penghambat kita untuk berkembang. Contoh nih, orang yang sudah mengklaim dirinya bahwa dia adalah introvert akan mulai berpikir bahwa kayaknya aku nggak cocok untuk, kayak anggaplah pekerjaan yang mengharuskan dia berbicara dengan orang, bertemu dengan orang, dimana belum tentu. Karena itu tadi, kita bukan ahlinya gitu, kita bukan ahli psikologi, kita hanya berpatokan sama tes yang ada di internet. Itu belum bisa dipercaya guys, gitu maksudnya. Karena gimana sih ada orang yang udah bergelut sampai 4 tahun atau bahkan lebih di dunia yang kita sebutkan tadi, sedangkan kita hanya baru mendengar satu cuplikan di YouTube dan udah bisa mengklaim, wih kayaknya aku ekstrovert, kayaknya aku introvert. Nggak bisa, terlalu cepat gitu ngambil kesimpulannya. Ya intinya oke, nggak apa-apa juga mengklaim gitu, mungkin ngelihat dari masa lalu, tapi maksudnya jangan sampai jadinya menutup diri kita untuk belajar hal baru. Itu jadi karena kita nganggap bahwa kita itu introvert gitu, jadi kita menutup diri untuk bersosial, menutup diri untuk ya ngobrol sama orang baru dan sebagainya, karena kita udah menstigma kepala kita bahwa aku tuh introvert gitu. Itu yang jadi masalah. Atau dia yang ekstrovert, jadi kayaknya aku nggak bisa nih kerjaan yang di depan komputer aja gitu. Nggak juga, coba aja dulu, rasakan. Mungkin dalam berapa bulan atau berapa tahun, ya kalau memang nggak cocok kan, nggak nemu kenyamanan, berarti memang bukan kan gitu. Maksudnya jangan buat kesimpulan kalau informasinya sedikit gitu. Kalau trial and errornya masih sedikit dan kita buat kesimpulan, itu fatal gitu. Kita nggak berkembang, bisa jadi nggak berkembang, karena kita jadinya masang barrier bahwa aku tuh nggak yang ini tapi aku yang ini, aku tuh nggak yang ini tapi yang ini. Jangan, masih terlalu dini. Kecuali nih usia
kita udah 40 50 yang mungkin ya hidup itu udah lama gitu, jadi mungkin klaim itu bisa. Tapi kalau masih, aduh, kok masih belasan gitu, masih 20, jangan gitu. Iya serius, kok masih 20, masih baru mengenal. Ya gini lah, ambil contoh kayak Kolonel Sanders yang jual apa, yang pendiri KFC. Dia aja tahu bahwa dia senang masak, dan dia ya senang masak, dan dia senang berbisnis itu di usia 50-an loh. Maksudnya kalau boleh dia dari usia, bilanglah usia 30, dia udah ngeklaim bahwa dia tuh orang yang nggak senang masak dan nggak senang berbisnis, nggak jadi KFC, nggak jadi. Tapi karena dia tetap membuka kemungkinan dia yang awalnya dari tentara dan banyak pekerjaan yang dilakukannya, pensiun dan sebagainya, akhirnya dia mungkin kayak nyoba-nyoba masak dan akhirnya dirasanya enak dan dipromosikannya. Karena dia terus membuka diri gitu, dia nggak membatasi dirinya, terciptalah KFC gitu. Ini yang jadi problem. Semalam yang aku tonton pun itu yang jadi problem yang dibahasnya, bahwa akan ada kemungkinan ketika kita udah mengklaim diri kita, jadinya kita menutup diri dari hal-hal yang harusnya bisa kita pelajari, yang harusnya belum tentu benar gitu, tapi kita udah ngeklaim, udah beri batasan, sehingga kita nggak melakukan hal itu lagi. Oke, sampai di sini dulu. Dah.